Ini adalah iPhone 12 Max. Nggak cocok pakai Pro. Gue jelasin kenapa. Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, si Duri Cupu. Di video kali ini gue nggak bakal bahas spek detail ya, ataupun fitur-fitur yang ada di iPhone 12 Pro Max ini. Kalau kalian mau itu bisa cek di video-video gue sebelumnya. Dan di sini gue cuman murni pengen share pengalaman gue selama pakai HP ini 3 bulanan lebih ya, mulai dari performance, kondisi fisiknya, baterainya gimana, kamera, dan lain-lain. Oke, kalau udah jelas langsung aja kita cus ke kontennya. Cukup standar, sebagai daily driver, HP ini gue pakai buat chattingan, streaming YouTube, dengerin musik, sosial media kayak Instagram, Twitter, sama FB. Dan sebagai content creator, content creator, cupu creator kali. Gue pakai HP ini buat misalnya beauty shot B-roll, habis itu foto-foto thumbnail, story, vlog di YouTube ataupun di Instagram. Untuk gaming bisa dibilang agak jarang ya buat gue, cuman sesekali doang kalau lagi suntuk aja. Mau game berat, game ringan, selama ini gue main sih lancar-lancar aja. Overall untuk semua pemakaian tadi yang gue bilang di atas, nggak ada masalah berarti sih buat gue, pokoknya puas deh. Oke, next ke topik selanjutnya. Masih mulus, dan untungnya HP gue ini belum pernah jatuh ya. Tapi kalaupun jatuh gue nggak terlalu khawatir ya, karena gue udah pakein screen protector sama case-nya juga. Ada beberapa berita yang gue dengar masalah lensa berdebu di dalamnya ya. Di sini gue nggak ada ketemu sih, bersih-bersih aja. Paling di bagian pinggir luarnya itu gampang nempel debu, cuman itu sih gampang, tinggal dilap aja. Terus buat kalian yang belum sempat nonton review gue seminggu bersama iPhone 12 Pro Max ini, gue saranin kalian nonton dulu ya, karena isinya itu masih relevan sampai sekarang. Dan di sana itu gue ada kasih tahu kalau gue itu masih sempet nggak nyaman sama bentuknya yang gede ini. Tapi setelah 3 bulan pakai HP ini, gue sih udah nggak ada komplain lagi ya, karena udah terbiasa juga. Paling jadinya saat gue balik lagi pegang HP compact, jadi berasa kekecilan aja tuh pakai HP-nya. Ngomongin baterai, hal pertama yang kepikiran dari gua itu adalah baterai health-nya gimana. Dan di sini baterai health gua itu masih 100% ya. Padahal jujur nih, gua pakai atau gua ngecharge-nya itu asal-asalan loh. Kadang gua charge pas tidur, habis itu tinggalin aja sampai pagi. Ataupun kadang misalnya masih 50% ataupun 80%, gua charge lagi sampai full ataupun sebagian. Bener-bener asal-asalan sih. Tapi bukan berarti kalian mesti ngikutin gua ya, karena jujur gua juga nggak tahu nih hal-hal apa yang bikin baterai health-nya jadi turun drastis. Untuk pemakaian normal sehari-hari bisa banget ya baterainya bertahan seharian full. Dan kalau emang lagi nggak terlalu aktif, hampir 2 hari sih bisa bertahan. Dan kalau emang lagi aktif-aktifnya nih, misalnya gua keluar bikin video sambil jadiin ini hotspot buat HP-HP gua lainnya, kadang gue mulai jam 10, habis itu di sekitar jam 4 atau jam 5 sih udah sekarat sekitar 10%. Untuk SOT-nya sendiri kalian bisa lihat nih dari pemakaian gue 10 hari terakhir. Dan ini bisa dapat rata-rata di sekitaran 9 jam. Yang mana menurut gue udah sangat baik sih. Gimana dengan konsumsi baterai full 5G di HP ini? Cukup berasa ya buat gua. Tapi jujur gua nggak punya data detailnya nih, karena gua nggak bener-bener liatin secara detail. Ngomong-ngomong tentang 5G, buat kalian yang penasaran dengan speed 5G di Singapura ini pakai iPhone 12 Pro Max-nya, kalian bisa cek di video ini ya. Dijamin kalian ngerti tentang apa itu 5G dan seberapa cepat speednya. Ngomongin performance, sebenarnya gue udah banyak bikin video tentang ini ya, mulai dari perang chipset 1, 2, sampai tawuran chipset juga. Di sana gue aduin iPhone 12 Pro Max dengan beberapa HP flagship lainnya. Gue ada tes benchmark, performance, suhu, dan lain-lain. Kalian bisa cek ke sana ya buat detailnya. Tapi yang bisa gue bilang di sini adalah HP ini jarang banget yang nge-reload aplikasi yang udah ada di background.
Jadi pindah aplikasi satu ke aplikasi lainnya itu mulus banget. Artinya memang manajemen RAM dari iPhone itu sendiri dan apps-apps yang terkait cukup baik. Ada satu waktu di mana gue berasa HP ini jadi lemot banget ya. Dan setelah gue telusuri lebih jauh, ternyata storage gue udah lumayan penuh. Tinggal sisa beberapa giga doang loh. Dan setelah gue bersih-bersih, jadi lancar lagi deh. Pengalaman gue selama 3 bulanan pakai kamera di HP ini masih sama ya, overall mantap. Dan gue juga udah sempat bandingin sama HP-HP flagship lainnya dari sisi kamera. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya ya. Tapi sekarang gue lagi iseng pengen bikin video singkat atau pendek yang bakal di-shoot semua pakai iPhone 12 Pro Max. Oke? Menurut gua, kualitas video dari iPhone 12 Pro Max ini termasuk yang terbaik ya. Kualitas fotonya juga oke banget. Cuman, itu bukan berarti dia bisa menyandang predikat Pro-nya ya. Masih ada yang kurang. Sini ya gue jelasin. Yang pertama itu nggak ada fitur promote di kameranya, mau foto ataupun video. Yang mana fitur ini udah banyak loh di HP-HP lain. Dengan adanya promote ini memungkinkan kita buat mengatur ISO, white balance, shutter speed, fokusnya juga. Dimana dengan adanya fitur ini membantu para pro user untuk mendapatkan hasil video dan foto yang maksimal. Oh ya, ada satu fitur pro sih yang dipunyain iPhone, yaitu dia bisa shoot in RAW, yang mana namanya itu Apple ProRAW. Buat kalian yang nggak tahu apa itu Apple ProRAW, bisa cek di video ini ya. Habis itu juga nggak ada fitur portrait buat video, yang mana kalau pas kalian ambil video bisa ada efek bokeh-bokeh di samping-sampingnya ya. Kalau di sini sekarang kalian lihat ya, nggak terlalu bokeh nih. Terakhir gue coba fitur keren ini ada di S21 Ultra loh. Kalau nggak salah di Mi 11 sama Huawei Mate 40 Pro juga ada. Dua terakhir ini lebih ke komplain gua ya. Jadi sebenarnya waktu di video low light, kalian pasti ngeh nih, banyak banget glare-nya di iPhone 12 ini. Wah, dan setiap gua ngelakuin perbandingan HP nih, pasti iPhone 12 ini menghasilkan glare yang cukup mengganggu. Kadang nggak cuma di video, tapi di foto juga ada loh glare ini. Terakhir ya layar 60 Hz-nya. Emang gua akuin kalau dibandingin sama sesama 60 Hz, si iPhone ini lebih baik ya. Tapi kalau udah kena dibandingin sama HP yang 120 Hz, cukup berasa loh perbedaannya. Udah, yuk balik dulu. Buat kalian yang lagi ada di jurang kegalauan nih, apakah gua harus sikat iPhone 12 atau tunggu iPhone 13 aja, aka 12S, kemungkinan namanya antara dua itu. Dan jawaban gua simple. Dari rumor atau bocoran yang beredar, di generasi selanjutnya si iPhone ini, dia bakal punya fitur misalnya 120 Hz, habis itu notch-nya yang lebih kecil, touch sensor ID, dan kameranya yang lebih baik juga. Oh ya, satu lagi ada kemungkinan port charging-nya bakal dihilangin. Jadi, kalau menurut kalian fitur-fitur tersebut itu penting banget dan kalian bisa tunggu sampai September atau Oktober, ya udah tunggu aja iPhone 13-nya. Cuman kalau emang nggak penting-penting amat dan HP kalian yang sekarang udah sekarat, ya udah sikat aja. iPhone 12 ini masih jadi pilihan yang terbaik sih untuk sekarang. Oke deh, segitu dulu videonya. Kalian bantuin gua buat jadiin frame di belakang ini jadi kenyataan ya, dengan cara like dan komen video ini supaya YouTube bisa rekomendasiin ke lebih banyak orang lagi. Terlebih buat kalian yang belum subscribe, bisa tolong dipencet tombol merahnya ya. Kira-kira kapan ya kesampean? 2 bulan lagi? 3 bulan lagi? Atau lebih?
Dan komen juga gimana studio baru gua ini guys. Masih cupu sih, jadi butuh masukannya dari kalian ya. Yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.